Nah ini sudah bisa dipanen besok juga ini. Pembuangan sayur susah, apa yang mau dipertahankan. Saya pulang lagi, kita akan mencari ya untuk anak istri lah. Meskipun istilahnya hujan kehujanan, panas kepanasan, yang penting kan kita ikhlas. Mau gak mau harus saya berjuang, karena saya kan kepala keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat dan semuanya sehat. Jadi teman-teman ya, pada sore hari ini saya sekarang berada di kebun pepayanya Pak Sugeng. Tapi ini kebun yang sudah panen lur ya. Jadi ini kebun yang isinya pepaya itu ada sekitar 350-an pohon. Dan ini sudah panen, sudah dapat banyak lah ya, sudah dapat banyak di kebun ini. Nah kita sudah lama tidak pernah ke sini, makanya pada sore hari ini ya kita coba review kebunnya Pak Sugeng, atau saya akan reviewkan, saya akan update ya kondisi terbaru kebun Pak Sugeng di kebun pepaya yang sudah panen. Kalau di kebun satunya itu belum panen lur, tapi sebentar lagi juga akan mulai bisa dipanen ya di kebun utama. Jadi teman-teman bisa melihat ya kondisi perkembangan pepayanya sudah seperti ini lur. Jadi buahnya tetap lebat ya. Nah, ya walaupun sekarang tidak selebat dulu, tapi dari hari ke hari panennya semakin dapatnya banyak lor. Jadi sekarang panennya di kebun ini semakin dapat banyak. Kemarin itu yang panen kemarin itu dapat sekitar uangnya katanya sekitar 2 jutaan satu kali panen ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah sekali lagi pepaya yang bundar ini harganya ini 4.000 ini. Dan saya kesini juga ini sambil mau nyari mangjang ini teman-teman. Di samping saya ingin melihat kondisi terbaru kebun pepaya Pak Sugeng yang kebun ini. Nah saya juga akan mencari mangjang ini. Jadi supaya teman-teman juga bisa melihat kondisi pepaya Pak Sugeng yang di sini ya teman-teman. Ini pohonnya sudah semakin tinggi ya. Ini mangjangnya sepertinya ada di bagian sana lur ya. Kita coba ke sana. Pokoknya intinya tetap lebat. Ini sudah bisa mulai dipanen lagi lur ini lur ini. Ini sepertinya kalau tidak besok lusa ini bisa dipanen ya. Untuk lahannya sudah bersih ya, di bawah pohon pepayanya ini sudah hampir bersih semuanya. Jadi ini yang bersihkan ini mangjang lur. Nah seperti ini juga sudah bisa dipanen ya. Tuh mangjangnya ada di sana lur. Ini juga sudah bisa dipanen ya. Jadi sekarang agak dikasih tinggi ya untuk pohonnya supaya tidak roboh ya, meminimalisasi pohon pepaya roboh lur. Walaupun tidak efektif tapi paling tidak sedikit lah ada dampaknya ketika ditimbun tanah ya, sedikit kuat.
Jadi yang roboh ini tidak dikasih kayu ya, tidak dicengkal. Kalau orang Jawa bilang tidak dicengkali. Karena kalau diberdirikan ini bisa mati teman-teman. Tuh, mangujangnya ini sementara bersih-bersih lur. Jadi teman-teman bisa melihat perkembangan, update perkembangan kebun pepaya Pak Sugeng yang di kebun 2 ya, lahan 2 ini yang sudah panen lur. Seperti ini. Untuk tempatnya sudah bersih. Tinggal sedikit ini Mang ya? Tinggal sedikit. Jadi buahnya masih tetap lebat lur. Jadi intinya pepaya itu tergantung dari pemupukannya ya. Kalau pemupukannya dilakukan secara teratur, rutin, insya Allah ya. Nah ini sudah bisa dipanen besok juga ini. Kalau pemupukannya dilakukan secara teratur dan rutin, insya Allah juga akan semakin lama waktu panennya. Ini bisa dipanen juga ini lur ini. Ini kapan rencananya panen lagi Mang? Besok. 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 Tapi kayaknya sedikit Mang yuk. Banyak loh. Kelihatannya sedikit. Kemarin juga kelihatan sedikit, ternyata 16 keranjang. Begitu kah? Iya tuh. Tapi saya lihat sedikit ini Mas. Kalau kita lihat. Kalau diukur dari sana tuh, besar banyak tuh. Kayak sedikit. Berarti sampai ndak pulang ini tadi ini? Enggak. Di sini terus? Lah terus makannya? Makannya? Makanya gak usah makan. Gak usah makan. Wah, serius sampean ini? Serius toh, masa gak serius? Di sini. Enggak pulang makan? Enggak. Jauh, panas. Berarti belum makan siang ini? Belum, nanti saja. Wah. Beneran Mang Ujang? Enggak beneran bagaimana toh? Di mana? Siapa yang mau kasih makan orang? Enggak ada orang kok. Ada di sana tuh nasinya? Bukan di sini, makanya di sini terus. Tapi kan nasi disimpan di sana, ada tadi saya lihat. Nanti saja. Sore. Nasi kuning. Sore. Jadi ini bersihkannya cuma dilakukan penyiangan ini Mang ya? Iya, terus disemprot nanti tuh. Oh, habis ini disemprot lagi? Semprot tuh. Semprot sisa-sisa yang kecil, saya semprot pakai Noxon. Makanya nunggu ini beres dulu, biar gak tanggung semprotnya. Jadi teman-teman ini waktunya sudah mau asar ya. Sengaja saya datang ke sini sebelum asar tadi. Ya, karena nanti jam 4 saya mau melatih lagi anak-anak bola ya. Jadi saya sempatkan sebentar untuk datang ke kebun ini. Sambil melihat aktivitas Mang Ujang yang sedang melakukan penyiangan. Jadi kalau Pak Sugeng ini teman-teman, setelah dilakukan penyiangan seperti ini, ya penyiangan Mang ya? Ya. Nyesei, disesei kalau orang bilang ini. Ya. Dibersihkan rumputnya, habis ini masih disemprot lagi. Masih disemprot, kalau masih tersisa yang kecil-kecil lah, dengan biji-biji rumput itu. Tuh, kalau lebatnya ini. Jadi besok coba kita kesini lagi, kita akan lihat dapat berapa basket ini. Dapat berapa keranjang ini panennya lur. Kalau saya lihat ini yang masak ini kurang, tapi lebih pastinya besok kita akan lihat ya. Dapat berapa keranjang panennya. Berhentinya sampai jam berapa ini, Mas? Setengah 5.
Jadi Mang Ujang ini lor, ini sudah di sini nih kurang lebih 3 bulan Mang, ada? Baru 2 bulan? Baru 2 bulan. Sudah kirim uang berapa kali Mang? Setiap 10 hari tuh saya kirim. Berarti 6 kali lah. Jadi tiap 10 hari Mang Ujang ini kirim uang ke nyonyanya di Salakaso lor, Bandung. Sebenarnya Mang Ujang dulu ini juga pernah ikut tran ya? Pernah. Anak sampean itu umur berapa teman? Kelas 1. Kelas 1 apa? Kelas 1 SD dengan kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Jadi dulu beliau ini pernah ikut tran loh. Bahkan berkali-kali Mang. Berkali-kali dari ikut orang tua dari kelas 3 SD. Berapa kali ikut tran Mang? Sering kali, cuman nggak berhasil tuh di pertama. Di mana? Sedang Presiden Soeharto itu masih hidup di Merauke. Pernah itu? Iya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, provinsinya Irian Jaya. Dengan orang tua tapi? Dengan orang tua kelas 3, waktu kelas 3 SD saya ikut. Di daerah SP6 Kurik. Di Merauke, daerah SP6 Kurik. Iya. Berapa tahun bertahan di? 8. 8 tahun. 8 tahun langsung tidak sanggup? Tidak sanggup saya. Orang tuanya tapi ikut pulang juga? Pulang. Naik kapal air itu hampir 2 minggu. Itu tahun berapa itu? Tahun 97 kalau nggak salah. 97 sudah pernah tran di Merauke lor, di Irian Jaya. Irian Jaya pertama tuh saya. Susah memang Mang? Dibilang susah enggak. Tapi? Sekolah jauh. Di sekolahnya jauh di SP2. Baru naik sepeda. Kapan maksudnya kapan hujan ya sudah ke sekolah. Makanya putus-putus saya sekolah, jadinya begini, jadi kuli. Terus di tran berikutnya tahun berapa? Ikut di mana lagi? Di Sulawesi Tengah. Pernah juga tran di sana? Pernah. Bertahan selama berapa tahun? Bertahan sampai 2 tahun Sulawesi Tengah. Jauh ke sana ke sini tuh, maksudnya jauh ke pasar tadinya tuh. Pembuangan sayur susah. Apa yang mau dipertahankan? Saya pulang lagi. Pulang lagi? Iya, karena penjualan cuman faktor susah. Penjualan yang susah. Susah. Tapi juga. Samain berarti di Merauke kan punya tanah? Sudah saya jual. Mang di sana jatahnya? Ada 2 hektar lah. Tapi kan sudah saya jual. Maksudnya nggak dijual toh, karena belum keluar sertifikat. Ganti rugikan maksudnya toh. Tapi di sana juga ada yang masih bertahan sampai sekarang? Yang golongannya sampean dulu? Ada. Rombongannya sampean? Ada. Masih ada yang bertahan? Ada. Di daerah Buton saya pernah juga. Ngosek toh, jangan dulu satu-satu, jangan terus. Berarti di Merauke juga masih ada yang bertahan itu? Ada. Berapa orang yang pulang dulu waktu di Merauke? Kalau di Merauke ada 2 orang yang pulang toh, yang saya punya kawan. Berarti lainnya masih bertahan di sana? Bertahan, cuma 5 kakak dari Bandung itu. Oh, cuma 5 kakak? Kebagiannya tuh, karena dibagi-bagi tuh, Bandung Barat, Bandung Kabupaten, Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti begitu tuh. Jadi dibagi-bagi. Terus di Mang, di Sulawesi Tengah bertahan 2 tahun, dapat bagian tanah juga di sana? Dapat. Berapa hektar? 3 kalau nggak salah, dengan lahan 1, lahan 2, lahan 3, 2,5 hektar. Nah, terus tanahnya di mana sekarang? Dijual juga? Enggak. Masih? Saya tinggalkan tuh karena belum, kalau sudah dimiliki itu, karena sudah dimiliki itu kalau sudah keluar sertifikat baru memiliki itu. Itu masih hak sana tuh, masih hak orang maksudnya tuh. Jadi siapa saja yang mau numpang di atas namakan saja. Itu di sana itu dengan orang tuanya kita? Atau sampean sendiri? Saya sendiri. Yang teran dengan istri? Orang tuanya kita sudah tidak ikut? Enggak. Berarti orang tua sekarang masih di Jawa? Udah tuh, di sini tuh ada Alebo. Di Alebo tuh. Oh. Semua di Alebo tuh sudah jadi warga Alebo. Yang gitu kah? Yang di lurahnya sekarang itu yang Pak Sugeng tuh, Pak Harjo, itu sudah. Oh, begitu. Dari situ tuh masuk ke daerah Alebo. Udah pindah semua kok. Jadi
Di Sulawesi Tengah cuma 2 tahun. Iya. 2 tahun pulang. Ada yang bertahan di sana? Nggak ada kalau di situ. Nggak ada yang bertahan. Enggak. Berapa kakak dulu? 10. Dari Bandung Barat 15, dari kabupaten 10. Tahu yang dari yang lain tuh karena campuran tuh. Jadi teman-teman ya, kita break dulu karena azan ini. Nanti kita lanjut lagi lor. Oke teman-teman, ini azan sudah berhenti, kita lanjut ini. Kebetulan Mang Ujang juga lagi istirahat. Capek Mang ya? Capek. Panas. Panas. Cah. Wong aduh-aduh ngesak nih. Di sini tambah kurus. Tambah kurus ya. Kepikiran sana sini. Pikiran sana sini Mang. Lah iya toh. Lah kenapa ndak dekat istri saja? Kalau dekat terus, nempel terus ya, kapan kerjaannya? Kita kan mencari ya untuk anak istri tuh. Meskipun istilahnya hujan kehujanan, panas kepanasan, yang penting kan kita ikhlas. Jadi ibadah juga kan. Baru saya punya di sana kan masih butuh biaya anak sekolah, masih beban masih membebani orang tua, tapi kan anak, namanya anak butuh ini butuh itu, peralatan sekolah ya. Mau gak mau harus saya berjuang karena saya kan kepala keluarganya. Terus lanjut tadi di cerita Tran, sampean pernah ngalami Tran itu yang di Sulawesi Tengah itu di mana itu kemarin alamatnya? Sulawesi Tengah itu saya lupa lagi. Kalau Sulawesi Tengah tuh masuk Buton, Sulawesi Tengah kah? Enggak lah. Enggak tuh. Lupa lagi saya. Sungai Dingin kalau nggak salah. Karena sudah lama tuh. Jadi itu waktu Tran di sana itu memang cuma 10 kakak. 10 kakak. Yang di Merauke itu 5 kakak. 5 kakak. Maksudnya 5 kakak itu di satu desa atau satu desa, jadi semua gabung dengan desa lain gitu? Iya, gabung dengan desa lain toh, ada lokalnya, maksudnya asli situ. Iya, maksudnya ya. Tempatnya sampean di Tran di Merauke dulu itu memang sudah ada desa memang di situ. Ada. Tinggal ditempatkan di situ gitu. Tapi jauh. Dengan tetangga-tetangganya masih jauh juga. Enggak, kalau Tran kan bergandengan begitu, toh, setengah hektar. Batasnya setengah hektar, ada lagi rumah. Tapi melalui SP ke SP jauh. Kan SP1, SP2, SP3, 4, 5, kurik 1, kurik 2, kurik 3, sampai kurik 9, kurik 12 lah. Nah, saya ke sekolah dulu itu kan di SP2, jauh. Maksudnya jauh itu harus ngontel. Nah iya, kok enggak sabar, Mang? Disabar-sabarin bagaimana tuh? Maksudnya disabarin bagaimana itu kan dulu kan masih disebutnya apa namanya ya, masih rawan gitu kan. Masih rawan dari binatangnya juga rawan, OPM-nya juga rawan. Jadi itu yang alasan juga takut langsung pulang. Karena saya pas di depan mata saya punya kawan meninggal itu tuh. Dipatok ular langsung berbusa, dia meninggal di tempat. Berarti masih hutan di sana? Kalau mau meninggalnya itu dulu itu waktu rekreasi ke perbatasan Papua. Tugu itu perbatasan antara Merauke dengan perbatasan yang lain gitu kan. Nah di situ meninggalnya itu, saya takut di situ. Nah terus yang di Sulawesi Tengah kan cuma 2 tahun, itu juga masuk di desa lain gitu? Masuk di desa sudah lain, ada memang desanya? Sudah ada. Kan lain kalau Tran-Tran di sini dulu itu kan memang desanya kita langsung satu sekali datang itu 150 kakak itu bentuk desa sendiri gitu. Berarti sampai diikutkan di desa lokal situ. Jadi yang sudah enggak betah, pertambahan penduduk maksudnya tuh yang sudah betah, maksudnya 100 kakak pulang karena tidak betah dan dimasukkan yang baru gitu kan. Gitu. Nah terus di mana lagi? Di Buton. Buton itu di sini di Sulawesi Tenggara ini. Iya Buton. Dan sekarang Mang Dadang yang di sana. Mang Dadang siapa? Mang Dadang kawan saya, bukan Mang Dadang ini, Mang Dadang kawan saya tuh. Masih di sana. Di Buton berapa tahun? Kalau gak salah cuma 6 bulan di Buton itu. Kenapa kok pulang? Gini, baru saya kasihan istri itu tuh kalau mau ke puskesmas jauhnya minta ampun. Ombak kah? Oh berarti di
laut sampai. Bukan di laut, maksudnya jalannya. Jalannya naik turun toh. Baru saya punya istri kalau ke puskesmas saya takut jauh. Maksudnya jauhnya, aduh, alhamdulillah. Itu pun kalau ada mantrinya toh, maksudnya pekerja puskesmas, kalau nggak ada pulang lagi. Sudah keringatan, aduh kasihan. Itu daerah batu-batu ya di sana ya? Batu-batu kalau di sana, batu-batu. 6 bulan itu ngapain aja? 6 bulan ya, sepanjang ada jatah ya duduk-duduk saja tuh sampai anu pekarangan rumah. Oh begitu saja? Iya tuh, kalau ada jatahnya 1 tahun. Duduk-duduk saja karena ya begitu pembuangan kemana tuh sayur. Nah, terus susah pembuangannya. Terus 6 bulan, selama 6 bulan ada tanah juga berarti dikasih? Kasih. Tanahnya belum dimiliki juga? Ya belum tuh, nggak bisa dimiliki tuh. Kok begitu tuh Mang? Nggak bisa karena memang atas nama saya, ya termasuk atas nama saya, tapi bisa dimiliki. Itu kan kalau sudah keluar sertifikat. Nah, tidak bisa dijual belikan karena belum keluar sertifikat, kecuali umpamanya pergantian, istilahnya apa, ganti rugi tenaga. Nah itu bisa dulu itu tuh. Berapa kakak waktu di Buton? Waktu di Buton 9. Yang bertahan berapa orang? 1 orang yang semua meninggal. Meninggal laki-laki semua tuh. Meninggal semuanya? Tinggal Mang Dadang sekarang dengan istrinya. Dia Mang Dadang ambil apa sekarang di sana? Dia masih bertani di sana itu. Sepertinya dia sudah miliki tanah kalau Mang Dadang. Sudah. Malah sudah di aspal katanya tuh, kan Pak Bambang dulu sempat ke sana ambil sapi. Sudah bagus katanya. Sampean kok enggak mau sabar kok? Bagaimana tuh mau sabar? Pembuangan sayurnya itu yang saya bingungkan itu. Kan 1 tahun jatahnya. 1 tahun bagaimana? Jatah dikasih pemerintah. Iya, sesudah itu kan lepas. Lah iya, sampai tunggu sertifikatnya dulu. Sertifikat tuh 5 tahun. Oh begitu. 5 tahun sertifikat itu pun kalau kependudukannya bagus, maksudnya toh jalan sudah bagus, lahan-lahan sudah bersih, jalannya sudah aspal. Nah itu baru turun sertifikat. Itu di sana hutan kah? Ya hutan toh, buka sebesar perut. Hutan sebesar perut toh. Nah terus di mana lagi? Di Maluku. Trans juga. Trans. Itu gak betah karena pembuangan sayur, bawa sayur itu 1 karung. Habisnya sampai 2 hari. Sekarang naik kapal kecil, maksudnya naik perahu kecil loh. Perahu kecil 25.000. Nah PP berarti 50.000 pulang pergi. Ojeknya 20.000. PP berarti coba diperhitungkan itu. Belum 1 karung saja nggak habis terong. Makanya ini nggak bisa bertahan kalau begini caranya. Berapa bulan di Maluku? Kalau nggak salah hampir 4 bulan. 4 bulan lah. Saya pulang ini jual jaduk, jual jatah baru bisa. Itu pun saya nggak. Jatah apa? Jatah makan, maksudnya jatah gitu. beras loh. Untuk ongkos ke sini. Itu pun tadinya mau ke sini itu naik kapal sabuk, karena lama. Saya nginap dulu sampai mau habis, naik bintang-bintang kapal barang tuh. Itu pun nggak langsung gak ke Jawa, langsung saya enggak. Sehingga saya di sini di Kendari. Berarti baru-baru yang di Maluku? Baru-baru saya di Maluku itu. Baru-baru. Itu dengan istri juga? Dengan istri, makanya itu saya sayangnya dengan itu, kesabarannya itu saya nggak kuat itu. Maksudnya kesabaran tuh ke sana ke sini di bawah sengsara dia mau. Maksudnya mau cari yang bagaimana lagi lah. Itulah sayangnya saya dengan istri. Dengan anak belum ada anak? Dulu saya baru ada anak 1 yang laki-laki dulu itu. Saya bawa sengsara. Sekarang ya meskipun sengsara ya begini tetap saja. Tapi siapa tahu ke depannya. Kan kita tidak tahu. Iya. Mang Ujang, rezeki itu datangnya dari Allah. Iya. Jadi kita tidak tahu. Yang penting kita bekerja keras terus. Yakini saja ya. Niati kerja keras untuk belani anak istri, nanti lah enak sendiri. Ada saatnya sih. Justru yang sabar-sabar itu yang disayang. Karena belum tentu orang kaya juga itu bahagia, man. Iya. Nah, kalau saya sudah bingung tuh merantau begini, kapan sudah tidak ngirim umpamanya tuh, baru aduh anak saya bilang
butuh urunan ini maksudnya tuh untuk biaya sekolah, Pak butuh ini butuh ini. Nah sekarang anak yang laki-laki butuh uang entah 700 entah berapa SMP. Saya masih kepikiran karena belum ada belum maksudnya kalau gajian juga kan udah mungkin cukup toh. Karena untuk makannya juga untuk jajannya. Saya bilang nanti dulu sabar, cicil saja saya bilang tuh, karena kan saya maksudnya kerja itu kan ada batasan gajian itu maksudnya tuh. Kalau sekian ya sekian, enggak mungkin tuh umumnya gitu kan di sini. Terus setelah dari Maluku kemana aja? Terakhir di Maluku? Terakhir saya di Maluku, sudah saya nggak mau sana sini lagi. Terus ke sini ini? Sini saya. Nah pulang saya dari sini dulu pernah pulang. Pernah pulang tuh belikan dulu tanah. Alhamdulillah gitu ada untuk tempat anak berteduh meskipun dah berapa kalau di sini are, kalau di sana kan tumbak. Alhamdulillah ada manfaatnya gitu. Saya kesana ke sini baru dari sini saya dapat tempat maksudnya. Mau ke sini selesai juga tapi kan harus selesai dulu katanya mau apa namanya sekolah anak. Yang satu saja selesai baru dia mau ke sini. Itu pun baru yang satu harus pintakan surat pindah. Ya saya bilang gitu. Itu istrinya sama juga satu kampung kah? Dibilang satu kampung ya enggak, satu kabupaten, satu kecamatan lah, kecamatan Pacet. Berapa dulu uang panainya waktu nikah? Saya murah meriah bos. Berapa? 25.000. Alah mana ada. Masa ini kedengaran loh 25.000. Wah masa udah orang-orang seperti saya loh, siapa yang itu orang nggak punya begini ilmu sebesar. Iya masa 25.000 mang. Mas kawin 25.000 kenapa bohong? Itu zaman tahun kapan? Lah tahun kapan paling sekarang anak saya tuh kelas 1 SMP, baru yang satu kelas 5 kelas 1 SD. Berapa tahun tuh baru-baru paling belum ada sekian tahunnya. Umurnya sampean berapa sekarang? 82 ya kira-kira berapa tahun? Berarti tua saya mah. Masa? Iya saya 80. Tak mungkin 80. Tuh kok enggak mungkin bagaimana tuh? Saya kelahiran 1980. Tua saya mah 2 tahun bedanya. Iya. Saya nikah itu 2008. 25.000 man. 25.000. Peka saya tuh, dulu saya begini, Pak, sama naibnya kalau di sini tuh, sama apanya namanya di sini, penghulu maksudnya tuh. Saya punya uang 150.000, kan itu maksudnya bayar bukan bayar mas kawin, pekahnya kan 800 toh. Pak saya punya uang 150.000, Bapak nikahkan saya dengan saya punya calon. Saya bilang tuh, mau diterima syukur, nggak terima udah apa-apa, tapi kalau ada apa-apa jangan dirasa tanggung jawab. Ngancam? Ya karena saya mengadu dengan siapa tahu dinikahkan tuh. Maksudnya katanya tuh, iya saya mau nikah, saya bilang. Memang itu perempuan kan belum saya apa-apain karena belum haknya tuh. Saya punya uang segini, saya mau nikah. Terima syukur, dinikahkan syukur, enggak apa-apa. Yang penting saya sudah ngomong. Jangan dosa di saya, dinikahkan tuh. Mas kawinnya berapa? Terus terang 25.000. Itu pun dipinjam. Dipinjam bos. Tapi ada orang tuanya, istrinya sampean dulu. Ada tuh. Kok mau orang tuanya? Siapa orangnya namanya juga orang jodoh tuh. Jodoh itu bos. Tapi sekarang kan alhamdulillah tuh. Sampai sekarang pun dia masih bersatu tuh. Meskipun dia di sana, saya di sini masih bersatu. Saya masuknya tuh saling menjaga saja, begitu kan. Masa mau begini begitu. Dia juga kan bukan punya iman. Masalah mau orang mau gini gitu tidak mungkin lah. Dia juga punya iman, dia pernah ngaji juga. Tinggal kesabarannya saja. Saya sabar, dia sabar kan gitu. Baru sabar miliki suami yang kayak ini ya. Bos, iya tuh. Kok sedih tak Mas Yu? Iya. Untung saya tidak punya uang mang. Kalau punya uang sampean samudali mang.
Modal apanya, Bos? Ya, maunya apa? Iya. YouTube-nya ndak meledak-meledak ini. Iya, kenapa? Saya kalau jadi kayak Atta Halilintar, Pak. Paling karena nggak ada Pak Wiji apa? Karena nggak ada Pak Wiji paling. Iya, ndak ya, memang YouTube kan butuh perjuangan. Iya. Ndak langsung mau jadi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, nanti orang-orang yang kalau sudah sukses, yang saya ingat kan orang-orang yang sering masuk konten saya. Oh iya, tapi ya sudah sukses ya harus ingat. Ya iyalah. Tapi sehat ini. Dibilang sehat ya sehat, Bos, tapi begitulah. Kemarin kan sakit. Kalau sakit saya masih rasakan, masih ada tuh kalau sakit. Namanya sering masih oleng tuh, maksudnya masih kurang darah. Nah mungkin tuh sekarang kurang darah, besoknya langsung nambah darah, udah mungkin tuh masih oleng. Tapi kan saya paksain karena saya butuh yang namanya biaya tuh. Gitu saja saya. Yang penting saya ikhlas lillahi ta'ala gitu kan. Ini kisah sedihnya Mang Ujang lur. Beberapa kali transmigrasi ndak berhasil. Belum berhasil. Ini siapa tahu nanti di sini berhasil. Jadi beliau ini masih ada rencana lagi, Mang, untuk bertani sendiri ya? Masih saya. Berarti sekarang cari modal dulu. Cari modal, saya mau hidup mandiri. Ya mudah-mudahan kedepannya tuh punya tanah sekian are, kalau ke rumahnya kan penting tanahnya dulu tuh. Keinginan saya baru saya angkat itu keluarga ke sini begitu. Biar kami yang di Jawa cuma beberapa hari saya tinggalkan, dan saya bawa ke sini. Ya itu kalau di Jawa dijual kan mahal, Mang. Nah, enggak, murah saja. Sama saja dengan di sini tuh. Masa masih sama? Kalau kebunnya murah, itu kan kebun kan ada yang 150.000. Ada yang 500, ada yang 400, tergantung kebunnya tuh. Jauh dekatnya dan kebun apa gitu kan. Masa di daerah sampean itu masih murah lahan? Murah. Mau impes kah? Murah, kebanyakan dibeli orang kota. Berapa, Mang? 1 hektar berapa di sana? Kalau istilahnya kalau main per are tuh, umpamanya per are kan di sana 14 kali 14. Satu are itu kan terkadang ada yang 150, ada yang 200, ada yang 400 ribu. Ya iya tuh. Kebun bambu itu ada yang kena 200. Beneran ini, Mang? Kenapa bohong? Kok di Jawa kok murah betul, Bang? Kebun. Nah, iya, tapi itu di hutan berarti? Udah tuh. Masa hutan? Ada sertifikatnya itu? Belum. Oh, belum. Tapi kadang ada separuh ada, memang separuh tuh, tapi harganya kan udah nyampe umpamanya nyampe 2 juta, paling umpamanya juta tuh. Kalau lahan seperti kampung begitu paling di pinggir jalan ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2 gitu kan. Berarti istrinya sama ini sering lihat-lihat sampean di konten? Enggak pernah? Lihat tuh. Lihat? Orang kasep begini kok. Orang kasep mah dilihat wae tuh. Tapi ada yang sering komen kok tentang sampean. Siapa itu ya? Siapa apanya? Komen tentang sampean. Mang Ujang ngomeni sampean khusus bahasa Sunda. Siapa di? Siapa tuh keluarganya sampean, bukan? Namanya tuh? Ya enggak tahu, saya lupa. Berarti intinya sekarang ini sambil kerja-kerja sambil ngumpul-ngumpul modal, Mang. Iya. Terus rencana mau bertani sendiri. Iya. Berkebun sendiri gitu. Berkebun sendiri kayak dulu lagi tuh. Sudah enggak ada kepengenan untuk hidup di Jawa saja, menetap di Jawa? Kalau kepengenannya terserah nanti tuh. Nah, jadi kan namanya manusia itu kadang begini, besok kan berubah lagi, besoknya berubah lagi kan gitu. Jadi saya mengikuti arus saja kalau saya untuk sekarang tuh. Cari modal saja untuk bertani, begitu saja, hidup mandiri dulu gitu kan. Tapi modalnya piye, Mang? Wong kerja begini juga habis dipakai pulang, dipakai kirim-kirim buat biaya di sana. Lah, ya enggak ngumpul-ngumpul, Mang. Ya kalau sekarang ngumpul, kalau nggak dikirim ya sama saja bohong tuh. Kalau nggak dikirim. Nah iya, berarti jadi terus kapan terkumpulnya? Ya mudah-mudahan kedepannya tuh ada jalan menuju Roma.
Mungkin ada jalannya toh. Allah itu kan punya rencana. Oh ini sekarang begini, oh besok ya. Oh iya ya, bagus kalau begitu pemikirannya begitu. Allah itu punya rencana. Punya rencana toh. Yang penting tetap sabar dan tetap bekerja keras tuh. Allah itu menguji seseorang itu di di batas di batas kemampuannya toh. Nah itu Allah itu. Makanya sekarang saya menuju kemana ini harus saya ikuti saja. Begitu saja saya. Oke teman-teman ya, itu tadi bincang-bincang siang, sore atau siang ini Mang? Sore tuh. Bincang-bincang sore ya, sudah jam 3:30 ya, dengan Mang Ujang, menceritakan tentang kegagalannya di masa-masa transmigrasi. Sedihnya. Ini ada sedihnya, sebenarnya sedih tapi orangnya lihatnya ya lucu. Saya kalau ikut dengar ya sedih lur, mau bantu juga ya belum bisa. Sementara sendiri masih butuh bantuan ya Mang. Oh gitu kah? Mau dibantu masih mau dibantu kah? Iya Mang. Saya bisa bantu tapi bantu tenaga bukan bantu ini doang. Ya, kalau tenaga enggak Mang, uang Mang sekarang saya butuh ini Mang. Butuh uang. Bayar utang Mang. Wah. Gak mungkin tuh pada desanya punya utang sama siapa tuh? Ya ada lah, enggak usah dibilang lah. Enggak usah. Itu rahasia perusahaan itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu kan gitu. Oke teman-teman ya, sampai di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap dukung info channel dan jangan lupa di support. Kita doakan Mang Ujang sehat selalu dan bisa cepat ngumpulin modal supaya bisa mandiri ya, usaha mandiri, bertani mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.